Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Wardah Hufaze. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Kepegawaian, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Ya, mungkin teman-teman sudah melihat ya judul video ini. Nah, betul sekali. Jadi, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Materi ini adalah salah satu materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi. Ya, sekarang masuk ke pembahasan. Nah, materi pengembangan tujuan kurikulum ini pembahasannya ada 7. Yang pertama, pengertian tujuan kurikulum. Yang kedua, hierarki tujuan kurikulum. Yang ketiga, taksonomi tujuan. Yang keempat, indikator pencapaian tujuan. Yang kelima, fungsi indikator pencapaian tujuan. Yang keenam, langkah-langkah menyusun indikator pencapaian. Dan yang terakhir, cara merumuskan tujuan. Oke, baik. Sekarang saya akan membahas satu persatu dari pembahasan materi tersebut. Oke, pembahasan pertama yaitu pengertian tujuan kurikulum. Oke, mengenai pengertian tujuan kurikulum kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tujuan itu diartikan sebuah arah atau haluan, sesuatu yang dituju, maksud dan tuntunan. Nah, sedangkan kurikulum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seperangkat mata pelajaran dalam suatu pembelajaran pada lembaga pendidikan. Nah, sedangkan kurikulum dalam Undang-Undang Sistimnas Nomor 20 Tahun 2003 yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, materi pertama mengenai pengertian tujuan kurikulum sudah dibahas. Selanjutnya kita beranjak ke materi kedua, yaitu hierarki tujuan kurikulum. Nah, hierarki tujuan kurikulum itu terdapat 4 aspek. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Dan yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK, dan yang keempat tujuan pembelajaran atau instruksional. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hierarki tujuan pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan nasional atau TPN, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua yaitu tujuan institusional atau TI, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan umum yang merumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler atau TK, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, terakhir yang keempat yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu pertemuan. Selanjutnya, setelah membahas tentang hierarki tujuan pendidikan,
selanjutnya yaitu tentang taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan pendidikan adalah kategorisasi tujuan pendidikan yang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, taksonomi pendidikan ini bisa disebut sebagai disebut juga yaitu taksonomi Bloom. Nah, kenapa disebut taksonomi Bloom? Karena salah satu pencetus taksonomi ini adalah salah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yang bernama Benjamin Samuel Bloom. Di sini ya. Nah, taksonomi pendidikan ini membahas 3 ranah ya, atau disebut domain. Yang pertama itu ranah kognitif atau knowledge, yang kedua efektif atau attitude, yang ketiga psikomotorik atau skill. Nah, taksonomi pendidikan telah dibahas. Selanjutnya yaitu lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai pengertian indikator pencapaian tujuan. Nah, indikator pencapaian tujuan merupakan penanda pencapaian kompetensi yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bahasan selanjutnya yaitu fungsi indikator pencapaian tujuan. Fungsi indikator pencapaian tujuan yaitu ada 4. Yang pertama, pedoman mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah cara merumuskan indikator pencapaian tujuan. Dalam merumuskan indikator pencapaian tujuan itu memiliki prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang jelas, yang simple, dan tidak menggunakan kata yang hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Dan yang kelima, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Nah, masuk ke langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Nah, yaitu dalam memahami kata kerja operasional dan taksonomi Bloom, kemudian menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator dan menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai taksonomi Bloom. Yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK atau urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian pada kompetensi dasar. Nah, UKRK ini dijadikan kriteria dalam memilah dan memilih ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Oke, kita akhirnya beranjak kepada slide terakhir, yaitu mengenai referensinya. Cukup sekian mengenai pembahasan materi pengembangan komponen tujuan kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih. Bila ada kritik dan saran mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.